Shalom. Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ku berbahagia. Ku berbahagia ya cintaku, Yesus Allah di kepunyaanku. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Seksagesima yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9, kita baca secara bergantian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sama-sama kita membacanya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari yang lalu, tentu kita tak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Marilah kita mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kehadiran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepada-Mu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepada-Mu, dan menjadi anak-anak-Mu yang setia, menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita dengarkan pengampunan tentang dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Esa
mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 119 ayat pertama sampai dengan ayat 8. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu
supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegangan pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Kapan terakhir kali Anda bahagia? Siapa yang sejak tahun baru tak pernah lagi bahagia sampai sore ini? Siapa yang sejak putus dengan mantan sampai sekarang tidak lagi menemukan kebahagiaan? Siapa yang sejak sudah berumah tangga sampai hari ini sudah tidak lagi bahagia? Siapa yang sudah mulai hampir-hampir tiba pada kesimpulan bahagia itu mimpi, sinetron dan TV, sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Karena dari lahir sampai segede ini rasa-rasanya belum pernah tuh bahagia. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih, sorry, Anda keliru. Karena ingat satu hal, bahagia itu pasti. Amin. Oh, lemas dia. Bahagia itu pasti. Amin. Kira-kira berapa harga bahagia dalam firman Allah? Mengapa kalau orang pada menikah, tukang bunga selalu nulisin selamat berbahagia? Yuk buka pasal 1 Mazmur 1 ayat 1. Tapi 119 jangan ditutup. Sudah, sama-sama yuk. Yang bawa Alkitab, yang tidak bawa, yang sudah hafal luar kepala, ucap saja langsung. 1, 2, ya, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 119 ayat 1, 2, 1 dan 2, 1, 2 ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi Mazmur setebal 150 pasal itu, kata pertama yang membuka itu adalah berbahagia. Please, jangan lupa bahagia. Mazmur 119 ini namanya Mazmur tengah-tengah. Kalau di kilo ini Alkitab ke kanan dan ke kiri itu neracanya tengah lah itu. Jadi sejauh manapun kamu melangkah, dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, dari timur ke barat, tengah-tengah jangan lupa. Senternya itu apa? Berbahagia, kata pertama dan kata kedua. Sehingga kalau kita ukur dari segi abjad, kalau bahasa kita abjad pertama itu apa? A, yang kedua B, jadi boleh tidak bahagia tapi huruf-huruf jangan sampai lupa ya. Jadi A, B, C gitu
119 ini Mazmur terpanjang dalam Perjanjian Lama. 176 pasal dibelah 22, dibagi 22, masing-masing dipimpin oleh huruf-huruf yang berurutan. Jadi ayat 1 sampai 8 dalam bahasa Ibrani ini semua dibuka dengan alef. A kalau bagi kita. Lalu ayat 9 sampai 16, 8 ayat berikutnya oleh kalau kita abjad kedua apa? B. Mereka bet. 8 ayat berikutnya dibuka selalu dengan huruf apa kalau kita yang ketiga? J. Tapi mereka G. Gimel. Jadi artinya mau begini. Apa sih ABCD-nya kehidupan? Bacalah Mazmur 119. Kalau lu mau tahu apa itu ABCD-nya kehidupan, Mazmur 119 disusun menurut bahasa Ibrani A, B, C dan seterusnya dengan satu kata, satu poin penting. Bahwa yang pertama-tama dan yang pertama dari semua ABCD-nya kehidupan itu adalah kata apa? Berbahagia. Coba, tunjukkan dulu wajah yang penuh bahagia. Babecut do. Bahagia, tahu nggak bahagia? Bahasa Perjanjian Baru, makarios, diberkati. Coba, kalau nggak paham bahagia, karena saking sulitnya hidup itu gitu, ganti deh. Diberkati. Tunjukkan dulu wajah-wajah yang penuh dengan berkat Allah. Taung, mutung dosongoni. Saya ini mulai dan tunggu-sungguh. Biar gampang, coba ingat satu hal yang paling kamu suka, peristiwa yang pernah paling menyenangkan dalam hidupmu. Ingat-ingat dulu, apa kira-kira? Oke, sudah. Sekarang saya hitung 3, pada posisi hitungan ketiga tunjukkanlah suasana melalui wajah dari pengalaman yang paling menyenangkan itu. 1, 2, 3. Luar biasa. Jadi Anda ternyata bisa berbahagia. Kok bayi ini sudah cukuplah sampai di sini. Karena Anda sudah bahagia. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih. Program Tuhan pertama-tama adalah membahagiakanmu. Tuhan mau kamu bahagia. Kurang yakin? Coba buka Keluaran itu di Perjanjian Lama itu, bukan di daftar isi. Oke, Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Coba sama-sama yuk, 1, 2 ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Anak apa yang cantik? Anak laki-laki. Nyambung tidak? Tidak. Tapi Tuhan mau kasih tahu, selaki-laki apapun kamu, bagi Tuhan kamu sangat menggemaskan, sehingga baginya kamu cantik banget. Bisa bayangkan betapa menggemaskannya kamu, opung, bagi Tuhan. Om, tante, bro, sis. Jadi semua kita ditarget pertama-tama
bahagia. Jadi buanglah mantan pada tempatnya. Dan ingat yang kedua, jangan lupa bahagia. Ini ayat tahu banget bahwa hari Selasa tanggal 14 Februari. Apa di sana? Apa itu? Idul Teh Valentine Day? Valentine. Bahagia. Gak usah merasa gimana-gimana. Ingat tiang listrik. Sendirian pun dia eksis. Di luar sana. Tegap, teguh, kuat dan jaya. Gak usah galau. Karena Tuhan mau pertama-tama hari ini dan seterusnya. Arahkanlah hatimu pada kebahagiaan. Masalah boleh banyak, pergumulan boleh besar, tapi jangan lupa Tuhan mau pertama-tama ABCD-nya hidup itu. Kau mulai dengan apa? Berbahagia. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa? Kita kembali sama-sama di ayat 1 bait pertama. 1-2 ya. Mazmur 119. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Cukup. Cara bahagia pertama-tama, jangan hidup dengan pura-pura. Hiduplah apa adanya. Kata bercela di situ karena dia hidup enggak seperti mestinya bagaimana dia hidup. Kalau kau miskin, ya hidup saja sebagai orang miskin. Kau pesek, ya bersyukur saja bahwa pesek pun diberkati Tuhan. Apalagi dengan polusi-polusi sekarang. Karena lubangnya kecil dan hidung itu tidak terlalu harus menangkap semuanya. Kalau orang mancung, jangankan asap, knalpot itu pun bisa masuk. Kalau tidak hati-hati. Kalau kau pendek, bersyukur saja. Itu tandanya otakmu dekat dengan dunia ini. Dengan tanah, dengan bumi. Habibie itu pendek, tapi pintar sekali. Kalau kau gemuk, bersyukur. Jangan cari pikir sana, pikir sini bagaimana supaya langsing. Karena kalau kau pulang ke kampung, kau paling diakui bahwa hidupmu bahagia dan sejahtera. Ayang gomerung homula tuh. Nantulang lu bilang, kenapa kau bere? Sakit kau? Sehat kan? Katanya. Karena bagi orang kampung, kurus itu tidak selalu cakap. Bisa karena banyak pikiran, kurang sehat dan yang lain. Tapi kalau kamu kurus, bersyukurlah. Makan 2 piring pun tetap aja nggak ngaruh gitu kan. Kemakan sama dosa atau kemakan apalah. Pokoknya tidak ngaruh. Ya bersyukur. Jadi semua hidup itu bisa disyukuri. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita tidak pernah belajar menerima hidup yang diberikan oleh Tuhan. Jadi pertama-tama katakan, Tuhan, thanks God, inilah edisi terbaik yang pernah Engkau ciptakan atas aku. Amin. Mulai dari situ. Tapi pertanyaannya, kalau kita udah belajar nerima, jangan pura-pura sudah pasti bahagia, atau sebelum itu. Kenapa kalau pura-pura nggak bisa bahagia? Ingat minggu yang lalu. Jangan menipu dirimu sendiri. Karena hati itu, hati kita yang paling dalam itu dibagi 3. Jadi setelah pendengaran kita bekerja, penglihatan kita bekerja, menangkap informasi dari luar, diproses mungkin di otak, tidak semua masuk ke hati, tapi yang bagus-bagusnya itu masuk nih ke hati, diyakini, dipegang, disimpan.
Tapi nurani tidak hanya satu sisi. 3 komponen dari hati nurani itu. Datanglah yang kedua. Setelah ada keyakinan, adalah keinginan, ada tindakan. Sehingga kalau keyakinan tidak sama dengan tindakan, datanglah garis ketiga dari nurani itu. Apa? Hakim. Dia ngomong, loh kamu bilang begini, toh kamu lakukan begini. Terus gimana dong? Jadi kalau orang pura-pura enggak benar menerima hidup itu apa adanya, nuraninya itu akan mengobok-obok dia terus. Maka dia pasti tidak mungkin bisa bahagia. Contoh orang yang mendua hati, itu pasti terombang-ambing, susah bahagia itu. Lalu kita lanjut. Oke, kalau kita menerima, pasti bahagia? Belum juga. Maka ayat 1 tidak berhenti di koma. Dilanjutkan apa? Hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi bagaimana Mazmur 119 memberi kunci kebahagiaan pertama. Belajarlah, mulailah dari menerima hidup, jangan pura-pura. Tapi supaya kebahagiaan sempurna, dekatkanlah dia dengan apa? Firman Allah. Letakkanlah dia, bangunlah dia di sekitar firman Tuhan itu. Ketika engkau belajar berkata, Tuhan, ini terlalu berat buat saya. Saya tahu bahwa ini tidak bisa saya pikul. Jujur saya nggak mampu Tuhan. Orang sudah di tahap 0 seperti itu. Tapi orang ini bisa bahagia karena dia dekat dengan firman Allah, dengan membangunnya pada Taurat Allah itu. Dia kemudian berkata, tetapi firman-Mu mengatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tidak akan menguji aku melampaui batas kemampuanku. Maka pertama, kamu masih bisa bahagia. Mulai dari belajar menerima, tapi selalu dekat dengan Taurat Allah. Nggak usah pikirannya kemana-mana. Kenapa Taurat? Kan bukannya Taurat sudah dipatahkan di perjanjian baru. Iya, tapi rajin-rajin juga membaca. Taurat itu ada 4. Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan, bahasa Bataknya, 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa, itu semua apa? Taurat. Itu ditolak? Tidak. Hukum Taurat ada berapa? 10. Itu Taurat? Iya. Ditolak Yesus di perjanjian baru? Tidak. Dari Kejadian sampai Maleaki, itu Taurat? Iya. Ditolak oleh Yesus? Tidak. Apa yang ditolak? Taurat-Taurat yang dibikin-bikin sendiri di jalanan sana. Mereka bilang kalau minum atasnya itu harus ada saringan. Kenapa harus ada saringan? Kalau ada lalat hinggap, sebelum hinggap ke gelas, hinggap dulu sama orang berdosa, maka saya najis. Yesus menolak Taurat yang keempat itu. Sehingga ketika kita mengenal perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itulah satu kesatuan dari apa yang kita sebut Taurat Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan, isi hati Tuhan, selalulah dekat dengan itu. Kita bisa bahagia. Ketika kau diputusin sama pacarmu, belajar menerima. Thanks God, dia memang bukan yang terbaik untukku. Karena di saat engkau mengatakan tidak untuk sesuatu yang kuperjuangkan, itu berarti engkau sedang membuka tanganku menerima yang lebih baik darimu. Amin.
Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan ikut-ikutan. Karena tidak boleh lagi kau kena siasat gereja itu nanti. Untuk anak muda. Belajar menerima. Selalu dekat dengan perintah Taurat Allah. Setelah itu selesai? Belum. Mari kita lihat ayat 2. Sama-sama. Berbahagialah siapa? Orang-orang yang memegang apa? Peringatan-peringatannya. Yang bagaimana? Mencari dia dengan segenap hati. Jadi setelah kita belajar menerima hidup kita dan mengerti apa maksud Tuhan, kunci kedua, pegang kuat-kuat. Tapi jujur, kalau tangan kita lemah, pegangan itu bisa lepas. Maka supaya bahagia, butuh cengkeraman yang kuat tentang segala peringatan-peringatan Tuhan. Ketika kau disakiti, kau bisa berkata, thanks God, aku belajar mengampuni. Terima kasih untuk orang yang menyakiti hatiku, karena dengan begitu saya ingat firman-Mu, saya harus mengampuni. Harus cengkeramannya kuat. Lalu Mazmur ini bilang apa? Kalau cengkeraman, supaya cengkeraman itu kuat, dia kasih di bait 2. Cari dia dengan segenap hati. Harus main hati dengan dia. Barulah pegangan kita itu gak kemana-mana. Karena kalau sudah dengan hati, kita akan suka, kita akan cinta, kita nggak akan bisa diapa-apain lagi. Karena dia ada di hati kita, kita ada di hati dia, maka pegangan kita nggak bisa lepas lagi. Jadi, kenapa orang bisa up and down? Karena cengkeramannya nggak kuat. Dikit-dikit status itu galau. Bulan 1, Tuhan lumpuhkan ingatanku. Itu statusnya. Bulan 2, kok ngeri kali ya Tuhan. Gitu. Bulan 3, setan pun menyesal jadi setan. Kakak ini melebihi dari yang kita ajarkan katanya. Mungkin ajaran dia sebulan ajanya kita galau. Ini sampai Desember galau terus. Cengkeramannya kuat. Coba ingat. Kalau sudah hati yang berbicara, mama pun bisa berantem kita. Mama nanya, siapa itu? Sering kulihat fotomu berdua di Instagrammu. Temen mak, jujur, pacarmu ya? Iya mak, aduh nak, sorry ya. Mama nggak suka sih sebenarnya ngurusin yang gini-gini. Tapi entah kenapa feeling mama gini loh. Carilah yang cakapan dikit. Lah kenapa mak? Kupikirnya bapakmu yang paling jelek di rumah ini. Datang calon hela kayak gitu, mengerikan kali tahu katanya. Gak kebayang mama gimana cucu mama nanti kalau kau jadi sama itu. Apa kau bilang? Mama ini kok gitu kali mak, cakep tahu. Jadi dari dulu seumur-umurmu kau tidak pernah beda lihat sama mama. Tapi karena cengkeraman hatimu itu apa yang terjadi? Wah, dunia semua berubah. Mama tidak makan kau diam sajanya. Tapi kalau dia tidak makan sayang, jangan lupa makan siang. Cuma read doang. Sayang, udah makan tiang belum? Katanya, karena sekarang, gadget sekarang, siangnya kita tulis keluar tiang. Museum kita tulis keluar mesum. Jadi kan bisa salah-salah begitu. Tapi kalau mama nggak makan, kau paling nanya sekali, mama nggak makan, nggak tahu bah udah 3 hari mama nggak bisa makan, nggak suka makan. Ya udah, gua habisin ya, ini mudah.
Cengkeraman itu yang bikin kita bahagia. Sehingga kenapa kita lihat orang sudah sakit separah-parahnya, stadium sudah berapa, tapi dia tetap bisa teguh, kuat dan bersaksi, menguatkan orang-orang yang datang menguatkan dia. Karena apa? Cengkeramannya itu memang dalam. Mari kita lihat buktinya di ayat 3. Kalau hati itu kuat, berpegang, disebut apa? Tidak melakukan kejahatan. Bait kedua dari ayat 3 sama-sama, tetapi yang hidup menurut apa? Jalan atau jalan-jalan? Jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, ini Tuhan juga rupanya suka jalan-jalan. Tapi maaf, ini bukan liburan. Jadi, kalau orang sudah berpegangan pada firman Tuhan dan cengkeraman itu kuat karena dia begitu mencintai, setia dan sayang sama Tuhan, dia tidak hanya bisa jalan di jalan utama. Coba, Anda mungkin bisa nyasar di jalan utama? Jalan Jamin Ginting. Mulai dari Kabanjahe kau sampai ke Medan gak mungkin nyasar. Pasti ketemu kalau yang namanya apa? Jalan Jamin Ginting. Tapi kalau udah dibilang, jadi nanti setelah perempatan USU, ada gang ketiga, nah ini mulai jalan yang kecil. Beloklah ke kiri, hitung rumah ke-8, masuk ada sempit memang, dari situlah lurus terus, 2 kali ke kanan, 1 kali ke kiri. Kira-kira masih bisa nyasar? Sangat bisa. Tapi kalau orang sudah kuat dengan Allah, gak bakal nyasar. Gak bakal dia bilang, sorry ya namanya manusia, gua lalai, gua hilaf. Enggak. Karena apa? Pegangannya kuat. Jadi 2 kunci pertama. Belajar menerima, dekat dengan isi hati Allah. Dan yang kedua, pegang kuat-kuat. Itu yang bisa mengatakan kepadamu, ibu mertuaku, aku tahu sebusuk apa beritaku kau beritahu sama orang-orang di luar sana. Tapi Inang ketahuilah bahwa kaulah satu-satunya mertuaku. Gitu kan, gak mungkin 2 mertuamu, santulah. Aku akan mengasihimu. Karena apa? Cengkeramannya kuat. Tapi jujur. Mari sama-sama jujur. Mudah? Enggak. 2 langkah itu tidak mudah. Maka pemazmur ini berubah di ayat 4 sampai 8. Jadi kalau kita lihat ayat 1 sampai 3 sangat berbeda pola kalimatnya dengan ayat 4 sampai 8. Kalau ayat 1 sampai 3 dia menunjuk orang-orang. Tiba-tiba di ayat 4 dia menyatakan engkau sendiri, titahmu sendiri, ketetapanmu sendiri. Kenapa? Pemazmur itu tahu bahwa menjadi bahagia tidak mudah dengan menjadi yang pertama dan yang kedua. Tapi akan begitu mudah kalau dia datang dengan apa? Doa. Jadi ayat 4 sampai 8 berbahagia itu dimulai dengan apa? Doa. Doa yang bagaimana? Mari sama-sama kita baca. Kalau di ayat 4 dia mengakui titah Allah itu harus dipegang. Ayat 5, kalau itu kupegang, dia bilang di ayat 6, aku tidak akan malu, aku tidak akan berdosa, aku tidak akan jatuh. Tapi dia bilanglah, seharusnya doa itu di ayat 7. Kunci kebahagiaan melalui jalan doa. Dia katakan apa? Sama-sama, aku akan
bersyukur. Jadi kunci kebahagiaan ketiga, selalulah doamu berisi rasa syukur. Ini tips cari jodoh bagi yang belum punya jodoh. 1, mencintai Yesus, percaya Yesus satu-satunya juru selamatnya. Yang kedua, ayat ini, cari yang pandai mengucap syukur. Kenapa kau kurang bahagia? Aslinya cuma 1 kok, kurang mampu bersyukur. Jadi yang bisa bikin bahagia bukan uang, bukan jabatan. Kalau harta bisa bikin rumah tangga bahagia, nggak akan ada orang berharta yang akan cerai rumah tangganya. Tetapi orang miskin, orang bisa susah, tapi bisa rasa rumah tangganya seperti sorga. Karena apa? Selalu dengan rasa syukur. Jadi kunci kedua dalam mencari jodoh, cari yang pandai mengucap syukur. Mau cuma teh manis pun bersyukur. Mau cuma air putih pun bersyukur. Mau cuma gelasnya doang pun bersyukur. Dan itu nggak bisa dibohong-bohongi. Nih, kalau bapak mamanya saja yang sudah melahirkan dan membesarkan dia lebih banyak dihujat daripada disyukuri, itu tandanya dia itu nggak bisa bersyukur. Mungkin kalau kamunya sih dia syukurin banget. Oh ya, karena apa? Wajahmu cantik, mulus, halus, lalat nempel aja jatuh tergelincir. Ya dia bersyukur, iya. Tapi itu enggak jelas. Kalau dia tidak bisa melalui hidup yang dia lalui itu lebih banyak makian, hujatan daripada syukur. Itu tandanya itu orang palsu. Itu bukan jodoh, itu namanya bodoh. Beda 1 huruf aja. Jadi selalu banyak bersyukur. Selesai? Belum. Disebut ayat 7 bait pertama. Bersyukur kepadamu dengan apa? Jujur. Jadi belajar berdoa dengan jujur. Itu paling sederhana membuat hati kita bahagia. Mungkin Anda kalau ngaku sama mama habis kau dihajar. Kan kadang kita ngaku sama orang tua ini, jujur sama orang tua bisa berabe juga. Maaf ya mak, aku udah salah. Nah apa mama bilang? Memang kau sejak lahir selalunya kerjamu bikin masalah. Menyesal mama katanya. Bisa kalau kucing ngerti bisa stroke lah mendengar kalimatnya itu. Tapi setidak-tidaknya kau tidak jujur sama orang, kau tidak bisa jujur sama orang tuamu, sama orang yang dekat denganmu, sama suamimu, sama istrimu. Tapi minimal kau harus belajar jujur dalam doamu. Si berengseknya aku ini Tuhan, kurang ajarnya memang aku. Kau harus bisa dari titik itu. Dan ketika engkau mulai jujur dengan Allah, pertama-tama yang kau rasakan, hatimu mulai lega. Cukupkah dengan syukur dan jujur? Ayat 8 menyebut, ayat 7 bagian B atau bait kedua menyebut, aku belajar. Jadi banyak belajar dengan firman Allah. Cukup belajar, ayat 8 bilang lagi, berpegang pada apa yang kita pelajari. Jadi begini, memang tiap hari kita bisa buka YouTube, buka medsos, banyak ayat-ayat di situ. Ngapain lagi ke gereja? Mungkin pikirmu. Tapi ingat,
Belajar juga butuh sistem, butuh urutan. Alkitab ini aja dari dulu sampai sekarang, Kejadian dulu baru Keluaran. Kalau kau beli Alkitab, tiba-tiba Keluaran dulu baru Kejadian, kau balikin, Kak maaf ya ada yang lain enggak? Kayaknya ini beda. Jadi di medsos di mana dengan teknologi kita bisa dapat apa aja. Tapi ingat, gereja selalu mengajarkan yang tersusun dan rapi. Nih, kenapa GKPI itu selalu menulis serius di buku acaranya? Jemaat berdiri. Kalau di punya saya, ditebelin lagi tuh. Kenapa? Itu sistem. Apa sistem? Dia mau katakan, jangankan lompat-lompat, jangankan berlari kencang, duduk dan berdirimu pun semua hanya bergantung pada perintah Tuhan. Tengok nih sebelah kanan nih, kenapa Bapak Ibu majelis ada di situ? Kursinya itu apakah karena masalah lokasi maka tidak dibikin menghadap ke depan? Kalau di sana juga ada yang calon-calon majelis lah ini kelak. Jadi kalau kau udah duduk di situ, ingat suatu saat kau harus mempersembahkan diri menjadi majelis. Yang sana juga. Kenapa gereja membuat begitu dari dulu? Supaya penatua itu bisa beribadah, mendengar, mengikuti persembahan, penyembahan kita dengan Allah. Sekaligus memperhatikan Anda, siapa yang bolos, siapa yang tidak datang, siapa yang ngantuk, siapa yang enggak jelas lagi. Semua diatur sedemikian rupa. Bahkan pada saat kamu menikah suatu saat, akan dikatakan jikalau engkau menerima semuanya itu, jawablah dengan iya. Bukannya tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Jawablah menurut seleramu. Jawablah menurut keinginan hatimu. Tapi Tuhan mau katakan, kalaupun kau bisa bilang ya untuk istrimu, ya untuk suamimu, hanya karena Tuhanlah yang mengajari kamu mengatakan begitu. Jadi Ibu Bapak Saudara, bergereja tidak sama dengan bermedia sosial. Ikut-ikut ayat, baca-baca ayat tidak sama dengan datang beribadah. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Bahasa sederhananya, apa yang kau doakan, apa yang kau ibadahkan, itulah yang kau yakini dan itulah yang kau lakoni. Jadi siapa kita dilakoni sana, ditentukan apa yang kita akini dan apa yang kita yakini, tergantung dari apa yang kita ibadahkan di sini. Jadi kalau saya datang pendeta berkhotbah di sini, boleh suka-suka saya bikin ayatnya? Enggak bisa. Atau boleh suka-suka, gereja ini bikin sendirilah, enggak bisa. Semua ada kanonnya. Epistel itu pun tidak boleh suka-suka dengan evangelium. 2 ayat besar yang dibacakan itu, semuanya itu harus tersusun. Jadi bahagia, banyak belajar, bertumbuh, tapi jangan lupa berpegang. Selamat berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Engkau memperhatikan suasana hati dan kebahagiaan kami. Dan bahkan Engkau menempatkan kebahagiaan pertama di urutan pertama dalam perjalanan seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, apapun beban, badai, dan pergumulan yang menimpa kami,
kami tidak boleh lupa belajar bahagia. Menerima dan mendekatkan diri, mentautkan, menyangkutkan hati kami sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya ke dalam Engkau. Berdoa dengan syukur, berdoa dengan jujur, menghidupi doa-doa kami dengan belajar dan berpegang. Dari situlah kebahagiaan kami memulih hari demi hari. Secara khusus kami berdoa yang kehilangan kebahagiaan setelah ditimpa oleh musibah, sakit penyakit, kehilangan dan berbagai pergumulan. Lawatlah kiranya mereka Tuhan. Bahagiakanlah kembali hati dan jiwa mereka. Arahkanlah kembali hati dan pikiran mereka pada Engkau dan anak-Mu Yesus Kristus sebagai sang sumber kebahagiaan sejati kami. Berkatilah anak-anak muda kami, generasi Kristen masa kini, agar mereka sadar bahwa mereka dicipta untuk bahagia dan sekaligus membahagiakan orang tua dan sekeliling mereka. Meluaskan kebahagiaan itu seluas-luasnya dalam kehidupan. Izinkanlah semua kami yang datang dan bersekutu denganmu pada hari ini selalu merayakan kebahagiaan kami bersama-sama dengan Engkau, karena kami selalu sujud datang kepadamu. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang akan menikah. Berkatilah mereka menjadi keluarga yang penuh bahagia. Berkati sidang umum jemaat yang akan dikerjakan di dalam pelayanan gereja-Mu GKPI Padang Bulan ini, sehingga gereja ini semakin dapat memenuhi tugas dan panggilan mereka bagi dunia ini. Kami memohon bagi anak-anak Tuhan yang sudah saatnya menikah, beri jodoh yang sepadan, yang sedang membutuhkan mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Yang sedang mendambakan sukacita dan berkat-berkat yang lebih, seperti karir, promosi jabatan, seperti yang dimohonkan oleh salah seorang hamba-Mu di dalam ibadah minggu kami hari ini, promosi jabatan SPP. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu di sini. Bapa di dalam Kristus, yang sekolah, pendidikan, beri hikmat dan pengetahuan, yang mendidik dan membesarkan anak-anak, Tuhan kiranya memberi hikmat surgawi. Bagi keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, jamalah rahim dari setiap ibu yang mendambakannya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Kita menanggapi firman Tuhan dari Kidung Jemaat 415. Segar ke dalam
untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.